Pemirsa, pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pimpinan pusat Muhammadiyah secara tegas membantah keterlibatan mereka dalam pelaporan Komika Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya. Keduanya menegaskan kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah dan Angkatan Muda NU bukan bagian dari struktur resmi mereka. Dua organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah membantah terlibat dalam pelaporan hukum terhadap Komika Panji Pragiwaksono. Bantahan itu muncul setelah adanya laporan yang mengatasnamakan organisasi Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah ke Polda Metro Jaya. Laporan yang dilayangkan 8 Januari 2026 itu menuding materi stand up Panji telah menghina marwah organisasi terkait sindiran konsesi tambang. Panji dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pasal pencemaran nama baik. Telah merendahkan, menfitnah khususnya organisasi keislaman yang terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Lalu kemudian narasi fitnahnya adalah menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis yang terus kemudian ini disampaikan seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin. Nah, tentu ini kan sangat mencederai untuk saya wabil khusus dan teman-teman anak-anak muda NU dan Muhammadiyah. Meski dibantah NU dan Muhammadiyah, Polda Metro Jaya tetap menerima laporan tersebut dan dalam waktu dekat akan meminta klarifikasi Panji Pragiwaksono. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, pada penyelidik, kepada penyelidik, rekan-rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Menanggapi laporan terkait konten di acara yang bertajuk Mensrea, Panji mengaku baik-baik saja dan berterima kasih telah mencintai kesenian stand up komedi. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gua. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Mensrea merupakan materi stand up komedi Panji Pragiwaksono yang dipentaskan di Indonesia Arena GBK 30 Agustus 2025. Spesial show tersebut menjadi viral dan ramai diperbincangkan setelah ditayangkan pada platform film berbayar pada 27 Desember 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas dan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat malam Pak Abbas dan juga Prof. Hipnu. Selamat malam Pak Vera. Waalaikumsalam Pak Abbas. Salam Pak Ibnu. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Abbas dulu. Pak Abbas, apakah pimpinan pusat Muhammadiyah mendukung pelaporan aliansi yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah? Iya, PP Muhammadiyah sudah menyampaikan sikapnya bahwa Muhammadiyah tidak ingin membawa masalah ini karena hukum ya. Muhammadiyah melihat apa yang disampaikan oleh Saudara Panji itu dalam rangka kritik. Dan Muhammadiyah melihat bahwa kritik itu memang penting, sesuatu yang harus ada dalam kehidupan bersama ya. So kalau seandainya kritik kita bungkam ya, maka kita juga akan kehilangan kehilangan arah. Karena kita menganggap diri kita akan selalu baik selalu dan akan menganggap kita benar selalu dan itu tidak baik ya.
Jadi bagi saya kehadiran kritik adalah sesuatu yang sangat diperlukan bagi kesehatan sebuah organisasi, bagi kesehatan sebuah bangsa dan negara. Oleh itu saya tidak berkeinginan yang namanya kritik akan dibungkam di negeri ini. So bila kritik sudah dibungkam di negeri ini, maka itu berarti kita sudah melanggar konstitusi. Ini bilangnya Pak Ibnu ya, di mana konstitusi kita memberikan jaminan bagi rakyat untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Baik. Pak Abbas, tapi belakangan ini kan Polda justru menindaklanjuti dan meminta klarifikasi Panji. Apakah sebaiknya aliansi muda ini menarik saja laporannya karena bukan mewakili Muhammadiyah secara resmi? Ya, saya rasa itu mungkin barangkali ilmunya PI belum itu tarik menarik itu. Bagi saya ya itu bukan sikap Muhammadiyah. Ya. Jadi kalau itu bukan sikap Muhammadiyah, ada orang yang mengadukan saudara Panji, itu berarti pribadi yang bersangkutan atau kelompok yang bersangkutan yang mengatasnamakan Muhammadiyah. Yang jelas itu bukan mewakili Muhammadiyah. Gitu. Bagaimana persoalannya dan penyelesaian secara hukum itu Pak Ibnu yang Profesor Ibnu yang tahu itu. Ya, saya ke Prof. Ibnu. Prof, apakah pelaporan ini bisa diwakili oleh aliansi yang bukan ormas resminya? Ya, begini Mbak. Jadi kalau kita melihat yang jadikan dasar sebagai pelaporan pasal 33, pasal 434 KUHP baru, itu adalah menyebut orang, pencemaran terhadap orang, terhadap pencemaran orang yang merasa martabatnya menjadikan sebagai rendah. Itu. Kemudian yang ayat 2 terkait dengan pencemaran terhadap tulisan. Nah, kalau melihat sampai seperti ini, tampaknya ada kesesatan yang harusnya itu orang, misalkan Buya Abbas disebut, lah itu baru. Ini organisasi. Itu. Jadi ini sudah salah dulu. Sudah salah dulu. Kita menyebutnya orang. Coba lihat pasal 433. Setiap orang yang merendahkan martabat orang. Jadi orang, bukan lembaga. Itu yang harus jadikan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, terkait dengan polisi menindaklanjuti, ya sekarang polisi itu kita melirik aja dilaporkan. Apalagi kaitannya dengan pengaduan terhadap stand up yang menyangkut nama organisasi. Oleh karena itu dalam seperti ini Polda juga tidak salah. Tapi dalam penyelidikan nanti saya sebagai orang hukum pasti tidak akan dilanjutkan bahwa ini bukan perkara pidana. Satu, sebagai subjek pelapornya adalah bukan yang merasa direndahkan. Dua, objek yang dilakukan dalam rangka kritik sebagai bentuk komika, sebagai bentuk kegiatan kritik, ya itu nggak bisa. Ketiga, subjek yang melakukan itu adalah si Panji adalah seorang komika, kan itu. Kaitannya dengan suatu cerita. Lain mungkin kalau tokoh politik. Ini yang harus bedakan. Jadi saya kira Polda nanti juga akan melihat kaitannya seperti itu. Yang keempat, bahwa tadi Mbak Vera menyatakan dicabut, itu juga tergantung pada pelapor. Tapi tanpa dicabut pun, saya kira Polda akan melihat suatu konteks hukumnya, bahwa konteks yang terjadi kritik, subjek pelakunya juga tidak ada niatan kaitannya dengan merugikan, tidak ada niatan menyesalkan, tidak ada niatan pencemaran. Kaitannya melihat suatu konteks yang keadaan sekarang ini, yang menurut Buya Abbas tadi terkait dengan kritik. Nah, ini suatu yang saya kira baik dari subjek pelakunya maupun objeknya sebagai ranah hukum kayaknya agak sulit untuk dipertahankan. Ya, namun Prof. Ibnu, artinya ada apa ini? Karena pelaporan itu malah ditindaklanjuti. Apakah artinya sudah masuk penyelidikan? Ya, sebagai orang hukum, yang saya sebagai dosen, polisi ini memang repot ya. Setiap pengaduan yang ada masyarakat itu wajib diklarifikasi. Lah ini, wajib diklarifikasi. Sekarang pertanyaannya begini, saya sering samakan pada teman-teman polisi. Bagaimana kalau pelapor itu tidak mempunyai suatu kapasitas sebagai pribadi? Legal standing, apakah mesti harus dilakukan? Ya harus dilakukan, bro. Nah, ini yang saya kira polisi sebagai bentuk masukan, setiap laporan-laporan harus lihat kaitannya dengan legal standingnya. Ini punya legal standing atau tidak?
Jadi kalau seperti ini tampaknya memang polisi juga kebanjiran laporan, tapi laporan itu tidak terkait dengan subjek hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Nah, disinilah saya kira polisi ke depan kaitannya presisi itu SPKT melihat ini punya legal standing, ini tidak, ini terkait hukum, ini terkait tidak. Ini saya kira asas efisiensi harus seperti itu. Jadi tidak semua akhirnya diklarifikasi yang akhirnya menjadikan suatu perdebatan, yang menjadikan suatu pembahasan di kalangan masyarakat. Saya ke Pak Abbas lagi. Pak Abbas, menurut Pak Abbas, apakah pernyataan Panji ini perlu ditangani proses hukum karena menyinggung dan juga mengkritisi Muhammadiyah yang tidak tepat begitu? Ya, saya rasa kalau ada masalah, maka menurut saya penyelesaian tidak harus selalu melalui jalur hukum ya. So, kalau melalui jalur hukum itu pasti akan ada ujungnya menang kalah. Sementara sebenarnya kita tidak usah bicara menang kalah, tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui masalah dan mencari solusi terhadap masalah yang ada. Oleh karena itu saya terus terang saja, memang ya isi dari apa yang disampaikan oleh Saudara Panji itu ya bisa tertolak lah ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan informasi yang dimiliki oleh Mas Panji itu tidak lengkap ya. Misalkan Mas Panji menyatakan bahwa Muhammadiyah itu seperti tidak punya kemampuan lah untuk mengelola tambang gitu ya. Atas dasar apa Mas Panji membuat kesimpulan seperti itu? Padahal Muhammadiyah itu punya 4 fakultas yang terkait dengan pertambangan. Padahal warga Muhammadiyah itu banyak sekali yang berpengalaman dan menjadi praktisi dalam dunia pertambangan. Lalu kok bisa kesimpulan seperti itu kesimpulan saya ya. Kenapa terjadi perbedaan pendapat tentang sesuatu? Ada 3 sebab itu minimal ya. Yang pertama adalah karena berbedanya informasi. Nah, saya melihat dalam hal ini Saudara Panji informasi yang dia dapat dengan informasi yang saya miliki sebagai orang Muhammadiyah tidak sama, jadi berbeda kan gitu ya. Yang kedua berbeda sudut pandang. Ya mungkin Saudara Panji mempergunakan sudut pandang yang berbeda dengan saya sehingga akhirnya berbeda juga. Kemudian berbeda kepentingan. Kalau Mas Panji kan orang seni ya, orang stand up comedy kan punya kepentingan bagaimana menghibur kan. Ya meskipun akhirnya dalam hiburan itu ada yang menyentil-nyentil orang begitu ya. Ya oleh karena itu saya terus terang saja ya, biarlah jangan masalah ini menurut saya tidak perlu dibawa karena hukum ya. Tetapi mungkin barangkali Saudara Panji sebaiknya ya sering-sering kalau saya akan mengkritik Muhammadiyah, mendekat ke Muhammadiyah. Kalau saya akan mengkritik NU, coba mendekat pada NU supaya paham betul seperti apa NU, seperti apa Muhammadiyah, sehingga tidak salah gitu ya. Saya rasa kita juga bisa membuat stand up comedy yang tanpa menyakiti itu ya, tanpa merugikan orang yang kita candain gitu ya. Saya bisa ya. Ya itu oleh karena itu menurut saya kalau kita akan melakukan stand up comedy itu diperlukan kreativiti yang tinggi itu ya. Diperlukan kreativiti yang tinggi. Karena waktu terbatas saya sebenarnya bisa memberikan contoh ya, tapi kan waktu sudah sangat pendek ya. Bagaimana orang-orang arif, orang bijak seperti Nasruddin Affandi adalah seorang sufi yang terkenal gitu ya. Dalam dialog-dialognya dia mengkritik orang, tapi orang yang dikritik tidak tersinggung gitu kan. Oleh karena itu saya melihat apa yang terjadi hari ini adalah itu kalau dilihat dalam teori aksi reaksi ya. Saudara Panji melakukan aksi, lalu elemen Angkatan Muda Muhammadiyah melakukan reaksi gitu. Oleh karena itu jika seandainya kita menilai apa yang dilakukan oleh Saudara Panji itu sebagai sesuatu yang wajar, maka reaksi pun juga menjadi sesuatu yang wajar. Ya jadi aksi wajar, reaksi juga wajar. Cuma saya menganggap bahwa saya kalau bisa perbedaan jangan dibawa ke ranah hukum lah, diselesaikan saja. Pak Abbas, akankah kemudian Muhammadiyah berinisiatif untuk mengundang Panji untuk melakukan tabayun? Saya rasa mungkin barangkali karena sekarang situasi kan Panji yang tersudut ini ya. Kalau bagi Muhammadiyah biasa-biasa saja, santai-santai aja. Kami dari pimpinan pusat Muhammadiyah santai-santai aja mendengar ini, malah ketawa aja gitu. Kenapa kami ketawa? Karena Panji menyatakan sesuatu yang tidak sebenarnya ada kenyataannya gitu. Jadi oleh karena itu mungkin Panji tertawa dan saya juga tertawa. Yang ditertawakan Panji berbeda dengan saya tertawakan kan gitu ya. Oleh karena itu kita sama-sama tertawa, tapi konten tertawa kita tidak sama gitu. Saya mentertawakan dia karena ketidaktahuan dia tentang apa yang ada di Muhammadiyah gitu kan.
Dan dia mentertawakan Muhammadiyah karena dia menganggap Muhammadiyah tidak mampu melakukan ini dan itu. Sehingga dia tertawa, saya tertawa, dan orang tertawa. Cuma yang kita tertawakan tidak sama. Oleh karena itu supaya tertawa kita ini menjadi positif, sebaiknya ya Panji datanglah kepada NU, datang pada Muhammadiyah ya untuk berdialog. Itu saja begitu aja. Sehingga selesai silaturahim, namanya silaturahim ya. Iya. Datang silaturahim ke Muhammadiyah, datang silaturahim ke NU, kemudian akan ada itu dialog, kemudian akan terjadi kalimatul sawa ya. Kesamaan pandangan. Semoga perbincangan ini didengar dan diketahui oleh Panji juga gitu ya, agar segera sowan ke Muhammadiyah maupun juga ke NU. Saya ke Prof Hipnu. Prof, dari konten Panji. Saya terus terang bisa bantah itu apa disampaikan Panji kan gitu ya. Tapi kan untuk apa kita berbantah-bantah sehingga ribut negara ini kan gitu, tidak usah lah. Dasar Panji datang saya ke Muhammadiyah, nanti kita diskusi sambil makan siang begitu, tidak apa-apa saya. Sehingga selesai semua masalah. Menempuh jalur hukum lah. Ya, saya ke Prof Hipnu. Prof, dari konten Panji apakah memenuhi sebetulnya syarat fitnah dan penistaan agama seperti pasal yang dilaporkan? Ya, kalau saya melihatnya konteks ya, ini adalah konteks hiburan, bukan konteks press release. Gitu. Jadi kalau hiburan itu ya bagaimana pengunjung, audiens tertawa. Tadi betul Pak Anwar tadi, ketawanya wah ini mencari ketawa. Bagaimana mencari konten-konten yang baik tapi tidak menyudutkan. Lah ini yang jadi problem, jadi suatu nilai, jadi meningkat. Ini yang jadi saya kira PR ke depan. Jadi bagus, saya kira itu konteks Mbak. Jadi konteks kaitannya stand up, konteks kaitannya suatu hiburan. Jadi bukan press release. Lah oleh karena itu dalam suatu konteks hiburan yang bernuansa kritik, ya saya kira sulit untuk digantikan sebagai objek atau rus perbuatan pidana. Jadi si Panji nggak ada niatan merendahkan, nggak ada niatan memojokkan. Saya kira nggak ada. Cuman karena kemampuan kait informasi yang terbatas tadi, akhirnya menjadikan seperti ini kan gitu lah. Tapi niatan nggak ada. Karena dalam konteks hukum itu ada niat, ada mens rea, ada sikap jahat. Pertanyaan ada sifat jahat nggak, Madi? Dia ingin ketawa-ketawa menghibur kok. Nah, ini saya kira agak sulit untuk dipertahankan dalam konteks hukum yang akan datang. Baik, terima kasih Prof Hipnu dan juga Pak Abbas atas diskusinya di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.